terputusnya aliran listrik. Hanya itu, banjir setinggi 2 hingga 3 meter ini membuat sejumlah akses jalan terputus. Hidup di kota besar terkadang membuat kita kesulitan menikmati udara bersih dan segar. Namun, hal itu tak berlaku di kota Malang. Malang yang merupakan salah satu kota di Jawa Timur ini terletak di antara deretan Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Kawi, dan Pegunungan Tengger. Tidak heran, kota ini terkenal akan kesejukan udaranya. Selain dari kesejukannya, bentang alamnya yang khas membuat kota Malang ini ramai dikunjungi. Banyaknya destinasi wisata hingga tempat-tempat kuliner yang sangat terkenal menjadikan kota ini dijuluki kota wisata. Terlepas dari kota wisata, Malang juga dijuluki kota pendidikan. Julukan ini muncul lantaran banyaknya jumlah perguruan tinggi dan jumlah pelancong yang bertujuan untuk menempuh pendidikan. Namun, di balik julukan itu semua, kota Malang yang kesejukannya bertambah saat musim hujan, kini berganti menjadi ketakutan. Ketakutan itu berasal dari banjir. Dari video amatir yang direkam oleh warga ini, banjir terjadi di beberapa lokasi seperti di kawasan Jalan Kedawung, Lejen Sutoyo, dan kawasan Jalan Karya Barat. Bahkan di kawasan Kelurahan Purwantoro Jalan Karya Barat, banjir menggenangi sejumlah rumah warga. Tinggi genangan air mencapai 2 meter itu membuat sebagian rumah warga tergenang air. Beberapa perabotan milik warga yang belum sempat diselamatkan juga ikut terendam. Menurut warga, saat hujan deras kawasan tersebut kerap kali terjadi banjir, namun kali ini cukup parah. Banjir yang terjadi itu akibat luapan air sungai yang dinilai warga sudah mulai menyempit. Sedangkan saluran pembuangan atau drainase di Jalan Karya Barat sendiri tersumbat sehingga aliran air tidak lancar dan mengendangi rumah warga. Genangan itu adalah air yang melimpas di atas permukaan bumi atau tanah yang tidak mengakibatkan kerugian bagi manusia. Kalau ketinggiannya relatif, mungkin bisa 5 cm, 10 cm, bisa juga setengah meter ya. Kalau banjir flat itu adalah air yang melimpas di atas permukaan bumi atau tanah yang merugikan masyarakat, manusia, dan makhluk hidup. Nah, tingginya sangat relatif. Kalau di Papua yang tidak ada penduduknya, kalau itu tinggi muka airnya 50 meter, itu masih namanya genangan, karena tidak merugikan. Tapi kalau itu di Jakarta 50 cm, sudah merugikan. Maka istilah di sana bisa disebut dengan banjir atau flood. Nah, jadi intinya kalau itu merugikan, ketinggian seberapapun itu sudah menjadi banjir. Nah, makanya yang patut diatasi adalah yang banjir. Kalau itu sekedarnya genangan kecil, nggak usah dimasalahkan lah, itu alamiah. Bahwa terjadi itu nggak mungkin langsung hujan turun kering. Ya, jadi itu beda antara genangan atau inundation, banjir, dan flood. Kalau di Kota Malang itu sebenarnya sudah ditetapkan ada 36 titik genangan. Rata-rata itu di bulan Desember sama awal Januari. Itu tertingginya di situ puncaknya. Yang terparah itu di daerah Suhat, terus Jalan Borobudur, terus Es Parman, Lejen Sutoyo, kemudian di Bukit Barisan, Bareng, dan Langsep. Tapi kejadian banjir itu ada pada tahun 2019 kalau nggak salah. Itu yang terparah
dalam kurun 10 tahunan. Itu sampai sedada orang dewasa. Ada di Sudimoro, di Jalan Borobudur itu. Untuk di Kota Malang ini kan termasuk dataran tinggi. Jadi untuk durasi lamanya genangan itu cukup cepat sebenarnya. Jadi ketika hujan sudah mulai reda, surut, genangan itu juga ikut surut. Paling lama itu nggak sampai 1 jam, 45 menit itu sudah paling lama. Kalau waktu musim hujan sering banjir. Sampai dari sini loh, kalau hujannya lebat, sampai sebelah saya sini airnya ke sini. Kota tinggi tapi cepat surut. Kalau di sini ya mulai atas itu sampai ke sana sampai sekitar hampir 200 meteran di situ, Pak. Ya sirkulasi, lihat aja cuaca. Kalau terus banget itu terjadi banjir. Kedalaman sampai mobil yang dari arah selatan itu tidak bisa ke utara. Kalau yang dari sana bisa jalan tapi lebih tinggi yang sebelah barat. Itu kan ada barat ini. Selama pagi hujan toh ada banjir di sini. Kalau nggak deras ya enggak. Waktu derasnya aja. Kalau lebat itu loh, kan airnya tempur di sini mesti banjir. Kalau hujan-hujan biasa ya enggak. Saya dulu kan nggak tahu, katanya orang-orang ini sungai ini kan lurus gitu. Setelah ada bangunan itu kan sungai itu belok. Ini belok, Mbak, naik situ tret. Di depannya ruko itu sungainya. Ini juga kalau ada sampah-sampah masuk mungkin itu. Iya. Nggak bisa menampung dirinya keluar. Iya, mungkin gitu. Bisa juga. Makanya curah hujan tinggi di sini 1 jam aja hujan, udah mobil nggak bisa jalan. Yang dari arah sana, yang dari barat juga nggak bisa jalan. Banjir di Kota Malang, kita spesifik ngomong tentang banjir di dataran tinggi Kota Malang. Itu penyebabnya satu, Malang ya. Satu, kenaikan jumlah penduduk yang signifikan. Ya, signifikan sekali. Kalau dulu saya kan asli Malang, itu jumlah penduduknya paling 200.000. Ya, kecil dengan luas lahan yang Malang yang cukup luas. Sehingga tidak signifikan kalau terjadi banjir, itu pasti cepat habis dan ke sungai. Dengan jumlah penduduk meningkat, pasti faktor kedua terjadi alih fungsi lahan. Artinya alih fungsi lahan di Malang ini sudah masif. Saya lihat di peta tata guna lahan itu tinggal daerah Kedung Gandang yang agak kosong, daerah timur. Barat ini Klojen, Blimbing udah penuh penduduk. Sehingga ya wajar kalau ada hujan, yang dulu ke sawah, sekarang ke permukaan cari tempat. Penyebab ketiga itu adalah terjadi curah hujan yang cukup tinggi di Malang dan terganggunya siklus hidrologi karena adanya climate change. Perubahan iklim menyebabkan Malang ini hujannya naik tingginya, kemudian bergeser-geser, waktunya tidak jelas. Sekarang ini maju juga. Hujan begitu tinggi, hidrologi berubah. Yang dulu hidrologi itu curah hujan turun ke tanah, ada resapan karena air permukaannya masih normal ya. Sekarang nggak bisa terjadi limpasan banyak. Nomor 4 ini sekarang kita lihat infrastruktur di Kota Malang. Malang ini ternyata dulu sudah didesain oleh Belanda, itu infrastruktur drainasinya itu cukup bagus. Artinya ada busem. Busem itu adalah bangunan air yang airnya kalau ada air banjir ditampung dulu baru nanti dialirkan. Dan karena dulu masih lahannya tanah sawah, maka saluran yang banyak di Malang adalah saluran irigasi. Nah, sekarang irigasi itu dipakai untuk drainasi. Sehingga yang konsep irigasi itu kalau semakin ke hilir itu semakin kecil karena konsep irigasi memberi. Sekarang jadi sistem saluran drainasi yang konsepnya adalah mengumpulkan. Maka ya otomatis nggak mampu. Ya, karena irigasi jadi drainasi, di hilirnya semakin kecil, maka tidak mampu untuk berfungsi maksimal sebagai saluran drainasi. Busemnya alih fungsi, saluran irigasinya menjadi drainasi, terus jumlah drainasi di Malang itu tidak banyak kepadatannya. Berikutnya nomor 5,
faktor yang menyebabkan banjir di Kota Malang adalah disiplinnya masyarakat yang sangat kurang. Ini masalah sosial kalau saya lihat ya. Sosialnya adalah masyarakat itu kalau buang sampah sembarangan, ke sungai itu sembarangan. Sempadan sungai dihuni penduduk. Itu adalah sosial karena ekonomi, kemiskinan. Tempatnya di sempadan sungai sudah penuh sekarang. Sehingga ini kan mengkhawatirkan lebih banjirnya ke Kali Brantas atau Kali Metro atau kan terjadi masalah karena sudah tidak lagi dia itu tinggal di sempadan tapi sudah ada yang di badan jalan, di badan sungai. Itu kasus-kasus sosial. Banjir baik itu di kota besar ataupun dimanapun ya, konteksnya adalah ada 3 faktor yang menyebabkan banjir itu sendiri. Masalah lingkungan yang pertama, yang kedua adalah masalah infrastruktur, yang ketiga adalah masalah sosial. Nah, saya setelah melakukan observasi juga penelitian terhadap apa yang terjadi di Malang, akhirnya menemukan bahwa sebenarnya penyebab banjir di Malang itu sama juga, 3 faktornya tidak terlepas satu sama lain. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu ada sungai yang tidak optimal, kemudian ada infrastruktur itu adalah drainase yang tidak optimal juga, kemudian masalah sosial sama dengan kota-kota lain, baik itu Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan Yogyakarta. Adanya kultur di masyarakat, kultur negatif di masyarakat membuang sampah sembarangan yang banyak dibuang ke kali. Pertama, sampah. Habit masyarakat sendiri ya, sampah lah. Kita mengendalikan sampah itu juga sebenarnya perlu edukasi juga. Ternyata ya juga di hulunya itu mereka membuang sampah di sungai, bahkan saluran drainase. Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggaran bangunan. Jadi mereka sengaja memajukan bangunan mereka, teras-teras mereka itu melebihi dari atau menyentuh bahu jalan. Jadi otomatis saluran drainase itu berada di teras-terasnya mereka. Itu yang sering kita jumpai di Kota Malang. Itu loh, mesti kalau lebat itu airnya dulu masuk ke taman di sini jalan juga turun, dulu agak tinggi. Ya. Terus Gapuro ini ya juga sama, dulu agak tinggi, sekarang agak amblas. Yang dari air sungai itu naik, endapan dari barat. Dengan air dari sana itu banjir narik sini. Nah, terus di sini got-gotnya sini nggak jalan semua, pada buntu semua. Banyak, iya ini kan banyak yang rusak. Kalau di Malang itu masih untungnya ya dataran tinggi sehingga banjirnya itu tidak terlalu lama, tapi tetap merugikan, tetap harus diatasi. Karena kalau banjirnya besar bisa merobohkan rumah, bisa terjadi longsor, itu yang juga bermasalah, anak kecil hanyut dan seterusnya dan seterusnya. Dampak banjir ke masyarakat paling utama jelas ekonomi terhambat ya, karena orang jadinya tidak bisa bermobilitas dengan optimal. Orang juga nggak bisa jualan, itu pertama dampak ekonomi. Yang kedua adalah dampak kesehatan. Udah pasti saat kita banjir, penyakit-penyakit yang seperti demam berdarah, kemudian diare, kemudian penyakit-penyakit bahkan ISPA pun terjadi. Itu apalagi di musim seperti ini, pancaroba, itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan nggak jarang juga menuju ke masalah kejahatan juga, masalah sosial itu terjadi. Jadi dampaknya memang bencana banjirnya besar. Tahun 2019 itu juga ada korban sebenarnya. Itu di Suhat itu juga seorang siswa atau mahasiswa saya lupa, itu masuk jatuh ke pelosok ke depannya Poltek itu mungkin pernah dengar itu ya, itu di tahun 2019 itu korban jiwa. Terus kalau untuk korban kerugian material bangunan itu sering kita jumpai karena mereka letaknya pada bantaran-bantaran sungai. Nah, mereka membangun rumah memang di dekat bantaran sungai. Ketika sungainya itu meluap ke
mereka meluap kebanjiran ke rumahnya mereka, ya mereka akhirnya mau nggak mau ya kerugian materialnya di mereka itu. Terus kalau itu di sungai ya, kalau di pengguna jalan dampaknya kan aktivitas masyarakat lumpuh total kan, karena akses kan gitu. Jadi Suhat itu macet total, Esparman Lejen Sutoyo juga macet, jadi ya nggak bisa dilalui. Jadi roda ekonomi beberapa jam itu lumpuh. Di 2019 itu beberapa mobil itu kita temukan di bawah-bawah jembatan lumpuh, ada 2 gitu. Pernah ada di tahun 2019 di Candi Mendut itu pernah ya. Terus rumah warga yang kemasukan air sampai setinggi dada itu juga ada. Jadi otomatis barang-barangnya juga ada yang hilang, ada yang rusak dan sebagainya. Itu bahkan satu perumahan itu berada di tahun 2020 ada. Sementara untuk mereduksi banjir ini sih, itu kita sudah banyak lakukan inovasi-inovasi sebenarnya. Terutama kita ambil inovasi yang sederhana saja, seperti normalisasi sungai itu, terus normalisasi saluran-saluran. Itu kan murah ya, kalau normalisasi aja kan pengerukan kan murah tanpa harus membangun. Jadi kita masih menggunakan saluran existing yang ada, namun jika itu kinerja saluran tersebut tidak optimal, maka kita lakukan pengerukan. Jadi setelah dikeruk, air dan lipasan permukaan bisa tertampung. Paling kalau kemarin itu kan cuman bersihin sungai, itu ada petugas kelurahan itu cuman nggak nanya-nanya, cuman bersihin aja. Iya, ngawasin petugas yang bersihin itu aja. Itu kapan Pak kalau bersih-bersih sungai itu? Sering Ya pas setelah banjir itu aja. Oh, setelah banjir? Iya. Sekarang nggak pernah lagi? Nggak pernah. Tidak ada rutinan setiap bulan atau per minggu gitu? Nggak pernah, Mbak. Preventifnya kayak gitu Pak? Belum ada, Mbak. Semenjak itu kayak cuman bersihin aja setelah banjir itu aja. Cuman gitu. Untuk ke pemerintahan itu kurang ditambah. Cuman sudah terjadi pengerukan itu, daerah sana itu. Dari itu, Bentor itu, ke selatan, itu hanya yang dikeruk. Tapi yang utara ini enggak. Pancet. Jadi ya sama aja. Itu dari pemerintahan, dari Dishub atau dari PUPR-nya, dari yang terkait, itu memperhatikan ini sarana jalan untuk ditinggikan bisa. Oh iya. Satu tanggul jalan rayanya ini ditinggikan. Pihak warganya mau RW-nya, Pak RT-nya, mungkin ya kan kita harus kasih tulisan jangan buang sampah sembarangan. Itu kan apalagi di sungai. Kasihan yang di bawah, itu kasihan. Jadi minimal dikasih tulisan jangan buang sampah sembarangan. Yuk kita jaga kebersihan, kebersamaan kita bersama-sama menjaga kebersihan. Sebersih itu sebagian daripada iman. An-nadhofatu minal iman. Ya kalau diperhatikan lah gimana biar berkurang banjirnya, biar nggak apa? Makan korban. Iya, dan nggak banjir terus-terusan gitu kan. Teman-teman dari dinas juga, yuk kita gerakin masyarakat untuk bersih-bersih di sungai. Itu yang pertama. Kemudian kami mencoba meraih area yang lebih luas ya. Kemudian kita ngomongin sampah di lautan juga. Kita ngomongin, waktu itu kita gerak di Bali, bersih-bersih di area pantai. Karena juga mau nggak mau sampah itu juga datangnya dari laut juga gitu loh. Itu terjadi. Kemudian kita kembangkan lagi, kita bikin namanya sentra kelola sampah di Banyuwangi untuk membantu sampah setelah dikumpulkan, lalu apa? Kan pertanyaannya seperti itu. Kita lalu membuat namanya sentra kelola sampah itu untuk kemudian mencoba meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi dari sektor itu, sampah. Nggak ada, saya kira ya apa katanya. Apa jare wis?
karbu menurut apa yang kita bisa lakukan. Tapi gini mek ngoceh to mbek wong-wong anu ya wis gak bisa apa-apa, ndak bisa. Kita orang bawa masyarakat biasa. Jadi ndak bisa untuk membantu sesuatu yang sifatnya untuk mengurangi banjir ini gimana. Sebenarnya kita mengarah ke program. Jadi dari tiap tahun itu pasti ada usulan dari masing-masing kelurahan, kemudian dihimpun di kecamatan, muncul prioritas-prioritas yang itu nantinya kita lakukan pembangunan, rehabilitasi, juga peningkatan. Nah, dari situ usulan-usulan tersebut kita akomodir, kemudian kita rencanakan dan kita laksanakan. Di kita itu program penanggulangan banjir kan memang kan itu tadi kita lakukan sistem padat karya. Ya, padat karya yang meliputi tadi kerja bakti itu kemudian dipadukan dengan usulan-usulan dari masyarakat yang melalui musrenbang. Itu yang kita lakukan saat ini, pembangunan fisik juga juga menghimpun jasa dari warga. Kalau perbaikan sekarang itu ada 40 lokasi yang kita lakukan perbaikan. Semua dari usulan-usulan warga, usulannya prioritas satunya musrenbang gitu. Keoptimalan mengatasi banjir di Kota Malang membutuhkan kesinambungan seluruh pihak terkait. Masyarakat dengan kebiasaan baru yang lebih baik, akademisi dengan saran dan edukasinya, lembaga swadaya masyarakat dengan inovasi dan bantuannya, serta pemerintah dengan kewajiban melaksanakan program kerja dan menegakkan kebijakannya. Karena jika salah satu dari kita abaikan, banjir akan tetap melambai kepada kita. It all depends on us.